Kembali lagi di seri playlist perhitungan debit banjir rancangan. Kali ini kita akan melakukan perhitungan mengenai uji korelasi menggunakan metode peringkat Spearman. Uji korelasi peringkat menggunakan metode Spearman. Jadi di sini rumusnya pakai ini. Kemudian di sini ada T kritisnya untuk hipotesa kita diterima atau tidak menggunakan ini. Jadi maksud dari sini adalah ini di buku Suwarno dijelaskan. Jadi pengujian hipotesa itu bisa dilakukan dengan dua sisi dan satu sisi. Kalau misalkan dua sisi, maka untuk daerah penerimaannya tuh seperti ini. Jadi untuk dua sisi daerah penerimaannya di antara D1 sama D2 ini. Kalau satu sisi ya ini saja, bagian sini sudah diterima. Jadi itulah perbedaannya. Maksud dari hipotesa ini itu apa? Jadi nanti kita perlu menghitung dari T hitungnya ini nanti dibandingkan dengan T kritis. Kalau T hitungnya ini lebih kecil dari T kritis, maka hipotesanya diterima. Dan maksudnya kalau diterima, jadi tidak ada tren di series data tersebut. Karena apabila dalamnya deret berkala adanya tren, maka datanya tidak disarankan untuk beberapa analisis hidrologi. Jadi analisis peluang ini di analisa frekuensi itu yang menggunakan kala ulang tersebut. Oke, kita bisa langsung masuk saja ke perhitungannya. Kita praktekkan. Di sini kita bisa ini aja copy dari data kemarin. Kita sama dengan dari sini rekapitulasi kemarin. Ini ada error, ulangi. Nah, udah kita sampai C ini, kemudian sampai 10 tahun. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, udah. Kita kasih dapat data telah diuji konsistensi. Kemudian kita bisa buat ini perhitungan untuk uji korelasi stasiun A dengan ini sampai ke stasiun A aja. Ini juga sama. Kita rapikan. Nah, di sini kita membuat peringkatnya ini kita screenshot aja bagian ini. Kita pastekan di sini, taruh sini aja. Kita membuat peringkat waktu.
peringkat waktu atau TT. Peringkat variabel RT. Ini sama aja kayak ya peringkatnya sesuai waktunya kan. Ini kita bisa menggunakan function data hujan yang ini di peringkat di series ini mulai dari 0. Oke. Udah. Kemudian kita bisa membuat TT-nya DT, RT, min TT sama dengan DT dengan RT min TT. Oke, kita buat TT kuadrat. Superscript sama dengan ini kita kuadratkan. Dan sudah bisa kita rapikan terlebih dahulu. Di sini kita bisa membuat jumlah titiknya, banyak data, kemudian nilai KP, T hitungnya kita bikin subscript, dan T kritis, TCR atau T kritis, kemudian simulan. Kita bisa merger aja ini. Oke, ini jumlah kita sum, banyak data menggunakan count. Nah, KP ini rumusnya kan 1 min 6 kali sigma DT kuadrat, banyak jumlahnya tadi itu, per n pangkat 3 min n. Jadi sama dengan 1 min buka kurung lagi 6 kali DT kuadratnya per buka kurung lagi n pangkat 3 min n kurung. Nah, udah. Kemudian T hitungnya sama dengan KP dikali kita buka kurung lagi n min 2 kurung per 1 min KP kuadrat pangkat 0,5. T kritisnya berapa? Di sini kan n-nya 10, n10 min 2. Kita cari yang 5% dan n-nya 8, berarti n min 2, 10 min 2 8. Di sini kita cari yang 8. Ini DK-nya. Di derajat kepercayaan itu DK.
derajat kebebasan itu yang N ya, sorry. Jadi ininya yang 8. Derajat kepercayaannya ini yang 0,05. Jadi 1,86. 1,86. Oke. Kalau udah kesimpulannya, kita buat logikanya. Kalau misalkan T hitungnya ini lebih kecil daripada T kritis, maka nggak ada tren. If ini lebih kecil daripada ini, tidak ada tren. Di luar itu ada tren. Oke. Jadi ini untuk yang stasiun A ya. Selanjutnya kita bisa melakukan ini berulang lagi di stasiun B dan stasiun C. Baik, jadi sudah dilakukan uji korelasi juga untuk stasiun B dan stasiun C, dan didapatkan semuanya tidak ada tren. Oke, jadi di teori buku Suwarno ini, apabila menunjukkan tidak ada garis tren, maka uji stasioner dimaksudkan untuk menguji kestabilan nilai varian dan rata-rata dari deret berkala. Pengujian ini termasuk uji kesamaan jenis tahap kedua untuk mengetahui homogen atau tidaknya nilai varian dan rata-ratanya. Ini apabila deret berkala tidak menunjukkan adanya tren, sebelum data berkala digunakan untuk analisis lanjutan harus dilakukan uji stasioner. Dan apabila menunjukkan adanya tren, maka dari berkala tersebut dapat dilakukan analisis menurut garis tren yang dihasilkan. Analisis garis tren dapat menggunakan analisis regresi. Dan analisis regresi tergantung dari kecenderungan garis tren yang dihasilkan. Jadi di sebelumnya disebutkan kalau terjadi adanya tren tidak disarankan untuk analisa peluang dan simulasi. Analisa peluang ini seperti untuk ya kala ulang itu analisa frekuensi. Jadi kalau misalkan di sini sudah nggak terjadi tren, maka analisa selanjutnya adalah melakukan uji untuk nilai varian dan rata-ratanya itu homogen atau enggak menggunakan uji stasioner. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kalau begitu untuk uji korelasi pada video ini saya cukupkan sampai di sini. Nantikan di video selanjutnya mengenai uji stasioner. Terima kasih.